Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wakafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama Syarhus Sunnah, keterangan apa itu as-sunnah. Apa itu sunnatur rasul? Apa itu al-Islam? Buku karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Insyaallah kita masuk pada nomor yang ke-76. Temanya keharusan bernasihat. Haram menyembunyikan nasihat. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, wala yakhillu, dan tidak halal untuk menyembunyikan nasihat. Artinya haram menyembunyikan nasihat. Mana yang lain harus memberikan nasihat lil muslimin, untuk kaum muslimin. Wala yakhilu, tidak halal, antaktuma, untuk kamu sembunyikan an nasihata, nasihat lil muslimin, berihim, umat Islam, entah yang memang betul-betul baik, yang seolah nggak punya dosa, seolah, tapi tetap punya dosa, cuma lebih kecil, baiknya dominan. Wa fajirihim, dan juga yang mereka melakukan dosa, tapi dosanya nggak sampai mengeluarkan dari Islam, walaupun dosa itu besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kamu tidak boleh menyembunyikan nasihat kepada mereka fi amridin, berkaitan perkara agama, perkara bagaimana makhluk harus tunduk kepada Allah, makhluk harus menghamba kepada Allah. Perkara-perkara yang makhluk harus tunduk menghamba, itu tidak boleh untuk disembunyikan, harus disampaikan kepada semua kaum muslimin yang benar-benar baik, atau ada juga yang punya kekurangan. Faman katama, siapa yang menyembunyikan nasihat, faqad ghasya, maka dia telah melakukan perbuatan ghish, penipuan, pengkhianatan.
ketidakberesan. Dan ghis itu hukumnya haram. Laisa minna man ghasyana, enggak termasuk dari kami orang yang melakukan ghis pada kita. Kita ulang, faman katama, siapa yang menyembunyikan nasihat, faqad ghasya, berarti dia telah melakukan penipuan, pengkhianatan al-muslimin kepada kaum muslimin. Waman ghasyal muslimin, siapa yang ghis, melakukan penipuan, pengkhianatan kepada kaum muslimin, faqad ghasyad dina, berarti dia telah melakukan ghis, pengkhianatan kepada agama. Waman ghasyad dina, siapa yang melakukan pengkhianatan kepada agama, faqad khanallaha, maka dia telah berkhianat kepada Allah, wa rasulahu, telah berkhianat kepada rasulnya, wal mukminin, dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Itu ungkapan penyusun buku perkara yang harus kita pahami lalu kita wujudkan. Kesimpulannya, akan kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, akan kita kenal lebih lanjut apa itu makna an-nasihah. Bahasa kita nasihat. Arti nasihat adalah al-khulus minal ghis, murni, bebas, lepas, tidak melakukan ghis. Jadi nasihat itu bersih dari ghis, tidak melakukan ghis, murni, tidak ada dirinya penyakit yang namanya ghis. Itu mana an-nasihah. Kalau nanti kita nukilkan dalil, nanti makna an-nasihah maknanya lebih luas lagi. Tapi makna global yang ungkapan pensarahan bisa beraneka ragam, nanti akan lebih luas lagi insyaallah. Adapun arti dari ghis itu adalah penipuan, pengkhianatan, atau kezaliman, atau ketidakberesan. Jadi kalau begitu, orang khianat tidak boleh, orang menipu tidak boleh, orang zalim tidak boleh. Itu tadi tentang makna an-nasihah, makna al-ghis. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya an-nasihah ini salah satu poin kaum muslimin diambil janji setianya. Sahabat diambil janji setia oleh Nabi untuk bernasihat. Jadi kaum muslimin dimulai dari sahabat Nabi ketika baiat kepada Nabi, menyatakan keislaman, janji setia untuk berislam. Di antara yang harus mereka tepati adalah kalian harus bernasihat. Yaitu untuk an-nasihah lil muslimin, agar kami bernasihat kepada kaum muslimin. Poin-poin kesetiaan, ketaatan yang mereka diambil untuk dipenuhi itu banyak. Untuk bertauhid, untuk meninggalkan syirik, untuk tidak mencuri,
untuk tidak melakukan zina, untuk tidak melakukan kebohongan yang diperbuat antara tangan dan kaki, untuk tidak membangkang kepada yang ma'ruf. Itu diantara poin-poin perkara-perkara syariat yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi orang menyatakan keislaman. An-nasihat termasuk unsur-unsur yang kaum muslimin terikat bila ngaku Islam harus diwujudkan. Itu pelajaran yang nomor 2 tentang kedudukan nasihat, termasuk bagian dari unsur janji setia yang kaum muslimin dijanji untuk diwujudkan. Berarti kalau sudah janji setia, siap mewujudkan, kok nggak melaksanakan, nah berarti dia mengkhianati kepada kesetiaannya. Kemudian pelajaran yang ketiga, kadar keislaman, kadar keimanan dari kaum muslimin, dari kaum mukminin itu berbeda-beda. Orang mengatakan saya muslim, saksikan saya sebagai muslim, insya Allah kita mukmin. A, B, C, nilainya sama atau beda? Nah, berbeda-beda. Seperti anak sekolah, satu kelas, isinya 40, gurunya sama, materinya sama, keterangannya sama. Ketika diadakan evaluasi, imtihan, ujian, kemudian daya dengar, daya pikir, daya serap, daya paham, satu dengan yang lain sama atau berbeda? Berbeda. Ada yang nilainya 10 mumtaz, dan nilai 9 jayyid jiddan, ada yang nilainya 8 jayyid, ada nilai 7 yakfi cukup, ada nilainya 6 mayan, ada nilainya 5 paru-paru, ada nilainya 4 belajarone, atau bahasa yang semisal. Maka kadar keislaman, keimanan orang per orang itu berbeda-beda. Ini menunjukkan kepada kita surga itu tingkatannya berbeda-beda, neraka juga tingkatannya berbeda-beda. Yang di situ orang dipacu untuk munafasah, untuk musabaqah. Makanya Nabi SAW itu berpesan, idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus fa innaha al-jannah wa awsatuha aw kama qala. Bila kalian minta surga, ya mintalah surga firdaus. Kenapa? Paling tinggi, paling tengah. Makanya harus berlomba. Fa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Nah, untuk yang seperti itu supaya kalian berlomba. Juga ada perintah fastabiqul khairat, lombalah dalam kebaikan. Ini memberitahu kepada kita derajat keislaman, keimanan, nilai di sisi Allah itu adalah berbeda-beda. Makanya tahu entah kadar surga, karakter diri, maka masing-masing untuk maksimalisasi, kerja keras untuk menggapai yang terbaik. Mananya seperti itu. Itu nilai keislaman, nilai keimanan orang per orang itu berbeda-beda. Bahkan juga ada yang enggak semata di surga yang paling rendah, tapi malah enggak masuk surga. Kemudian orang tidak masuk surga itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sekian waktu atau sekian waktu atau sekian waktu, bahkan juga ada yang kekal. Yang kata Yahudi, kami nanti di neraka hanya 3 hari. Selebihnya kamu, ya kaum muslimin, yang berada di neraka selama-lamanya. Ungkapan seperti itu ternyata tidak disalahkan. Artinya kadar orang ke jebur neraka itu juga berbeda-beda. Berarti kadar dosa berbeda, kadar neraka juga berbeda-beda, waktu orang ke jebur neraka juga berbeda-beda. Siapa yang paling ringan?
Abu Thalib setelah dapat korting, andaikan nggak dapat korting karena syafaat Nabi, maka dia berada di dasar neraka. Gimana bentuk neraka yang paling ringan? Kakinya menjamah neraka, otaknya mendidih, naudzubillah min dzalik. Untuk kaum muslimin ketika dihina oleh orang-orang kafir, apa bedanya kamu dengan saya? Lah saya di neraka gara-gara kafir pantas. Lah kamu itu kan umat Islam, kenapa di neraka? Maka Allah memberikan pertolongan kepada mereka setelah dihina oleh orang kafir. Nah, entah itu betul-betul dimatikan sehingga tidak merasakan, atau mereka akhirnya dientas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada kasus syafaat. Lihat siapa yang ketika sholat sujudnya benar, anggota sujud 7 itu nempel, itu tidak terbakar. Apa anggota sujud yang 7? Dahi sama hidung itu harus nempel. Apalagi telapak tangan harus rapat, tidak boleh merenggang. Lutut, lalu jari jemari kaki itu supaya 5 jari itu nempel kabeh. Kita sujud, jentikannya pun nempel nopo tasik gantung-gantung. Harus nempel semuanya ngadep kiblat. Kenapa? Itu anggota sujud. Hikmahnya apa? Apabila dia dengan sebab dosa sementara masuk neraka, nanti akan betul-betul dimatikan dan anggota sujud itu enggak terbakar. Dari situ nanti akan diambil, diletakkan di sungai surga, nanti akan tumbuh menjadi makhluk yang sempurna. Termasuk itu syafaat. Berarti kalau begitu neraka itu juga kadarnya berbeda-beda, yang kepada semuanya kita wajib untuk beristiadzah, memohon perlindungan kepada Allah. Termasuk sebelum salam kita selalu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu supaya selalu kita renungi. Kita selalu beristiadzah, memohon perlindungan. Harapannya kita nanti dihisab dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Bahkan nanti yang paling bagus seperti kilat. Tentunya ke sana orang itu harus bekerja keras. Itu tadi tentang kadar keislaman, keimanan orang per orang itu berbeda-beda. Lalu pelajaran yang keempat, ketika orang itu bergaul supaya memberikan nasihat kepada semuanya. Ketika orang itu bergaul supaya memberikan nasihat kepada semuanya. Karena memang manusia dicipta sebagai makhluk sosial. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kalau memang tidak menguji satu dengan yang lain, liyabluwa ba'dzakum ala ba'dhin. Dan makhluk yang paling bagus setelah dia berilmu, setelah dia bertauhid, setelah dia menegakkan sholat, lalu ketika bergaul dia paling banyak memberikan maslahat pada lingkungan. Ahabun nas ilallah manhum ahsanu linnas. Paling dicintainya makhluk oleh Allah siapa? Yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Makanya istilah keislaman sudah cukup memberikan manfaat. Al-muslimu man salimal muslimun milisani wa yadihi. Orang dikatakan berislam itu tandanya lingkungan mereka juga umat Islam, selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Itu kata keislaman sudah menunjukkan demikian. Demikian juga tentang keimanan yang insya Allah kita mukmin.
juga memiliki dampak demikian yang pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaiki. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman. Berarti kalau begitu dia makhluk sosial yang paling bagus, memberikan keselamatan, keamanan, kemanfaatan. Yang fungsinya dimasuk yang kelima. Kenapa kita butuh demikian? Makhluk yang paling dicinta oleh memberikan maslahat. Memang kita hidup bersosial, fungsinya untuk membesarkan pahala. Untuk apa? Membesarkan pahala. Artinya apa? Setakwa-takwa orang yang paling takwa, bila dia itu hidup sendirian, nilainya nanti terbatas. Setakwa-takwa orang yang takwa, bila hidupnya sendirian, itu nilainya terbatas. Maka harus berinteraksi selagi masih bisa memberikan manfaat. Harus berinteraksi selagi masih bisa memberikan manfaat. Dan uzlah itu ketika tidak bisa memberi manfaat tapi malah ternoda oleh lingkungan. Selagi kita itu masih bisa memberikan manfaat, masih bisa memberikan pengaruh, maka bergaul itu yang diharuskan. Tetapi apabila ketika bergaul justru jadi korban, akan jadi korban, maka itu harus uzlah. Makanya di masa fitnah, kaum muslimin direkrut untuk perang, nggak bisa menolak, nolak dipaksa, maka itu harus sembunyi. Makanya orang yang di dalam rumah lebih baik daripada yang di luar, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang diserambi lebih baik daripada yang di jalan, yang di jalan sepi lebih baik daripada di jalan yang ramai. Kenapa? Konangan akan direkrut ujung-ujungnya untuk dipaksa untuk saling bunuh kepada kaum muslimin. Itu namanya zaman fitnah. Bila sudah kayak begitu, ya harus uzlah, menyelamatkan agamanya. Tetapi selagi tidak, belum seperti itu, maka bergaul itu lebih utama. Untuk apa? Memberikan maslahat kepada lingkungan, memberikan maslahat kepada lingkungan. Artinya seperti itu. Kemudian nomor berikutnya, luasnya wilayah nasihat. Luasnya wilayah nasihat, karena diantara kemestian orang masuk Islam untuk memberikan nasihat kepada lingkungan, an-nushu likulli muslimin, memberikan nasihat kepada setiap muslim, entah sing super api atau yang memiliki dosa, yang zalim maupun madlum. Karena pesan Nabi SAW, unsur akhaka az-zalima wal mazluma, tulungan dulurmu yang melakukan kezaliman maupun yang menjadi korban kezaliman. Siapa tanya, kalau kami menolong kepada yang jadi korban kezaliman, pas. Lalu bagaimana kami memberikan pertolongan kepada yang melakukan kezaliman? Apa jawaban Nabi SAW? Kepada yang melakukan kezaliman, pegang tangannya supaya enggak melakukan zalim lagi. Itu cara menolongnya. Kepada yang menjadi korban kezaliman, amankan sehingga dia tidak menjadi korban lagi. Maka di situ jelas di antara bentuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, entah yang menzalimi atau dizalimi. Termasuk di tempat yang lain, kita diperintahkan melakukan ihsan kepada segala sesuatu. Kita melakukan ihsan kepada segala sesuatu. Ihsanmu itu kepada segala sesuatu. Ya, cuma itu nanti akan diperinci. Ihsannya kepada orang yang sangat baik dijadikan mitra kerjasama, didukung. Ihsannya melakukan kebaikan kepada orang yang tidak lurus, ya diberikan arahan, minimal didoakan untuk dapat petunjuk.
ihsannya kepada orang kafir, kalau memang dinasehati, diarahkan, dibimbing nggak mau, mereka membahayakan, maka dengan cara dihentikan kejahatannya, dengan cara dibunuh, benco tambah-tambah lagi kejelekannya. Apabila memang mereka itu punya hak dibunuh, membunuh juga dengan baik-baik. Piye caranya merendang mati nih. Termasuk ihsan kepada para pezina, yaitu dengan cara dilempari sampai mati. Kenapa? Memang balasan sebagaimana perbuatan. Sesuai dengan syariat memang seperti itu perlakuan rajam dan semisalnya. Kemudian lingkup nasihat yang itu cakupannya sangat luas, itu ternyata telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pesannya ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu wa an-nasihah, maknanya begitu. Agama itu adalah nasihat. Di situ ada kata huwa sebagai tafsir, sehingga maknanya lebih mudah membedakan mubtada dan khobar. Agama dia itu adalah nasihat. Artinya intisari orang beragama itu memberikan nasihat, yaitu bersih dari menzalimi. Orang beragama nggak boleh untuk menzalimi. Akhirnya ada yang menanya, liman, untuk siapa? Kami tidak boleh untuk melakukan kezaliman. Kami dilarang menzalimi. Kami nggak boleh zalim kepada siapa saja. Tanya, liman, nah begitu. Dijawab dengan 5 sasaran. Pertama lillah, kedua wali kitabih, ketiga wali rasulih, yang keempat wali a'immatil muslimin, yang kelima wali amatihim. Yaitu tidak melakukan kezaliman, pengkhianatan di depan Allah. Berarti dia bertauhid, tidak syirik. Itu makna nasihat kepada Allah. Berarti bebas dari kezaliman, bebas dari pengkhianatan di depan Allah dengan bertauhid, tidak syirik. Bernasihat bebas dari kezaliman kepada kitabnya gimana? Iya, dengan cara mengimani, tidak mengkufuri, lalu setelah mengimani dia mempelajari dengan metodenya, sehingga Al-Quran dijadikan sumber ilmu, karena tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Lalu yang ketiga, nasihat kepada Rasulnya, bersih, bebas, tidak zalim, tidak khianat kepada Rasulnya. Gimana caranya? Dengan benar ikrar syahadat Muhammadur Rasulullah. Lalu dilaksanakan apa yang jadi kewajibannya. Apa kewajiban setelah orang ikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, supaya tidak zalim? Apa kewajibannya? 1, harus mempelajari ilmu yang diajarkan Rasul. 2, mengimani berita yang disampaikan Rasul. Nggak boleh dikatakan Rasul nggak masuk akal. Akal kita yang kurang cerdas, belajarlah terus. Yang ketiga, melaksanakan perintah Rasul. Yang keempat, menjauhi larangan Rasul. Lalu yang kelima, beramal dengan tuntunan Rasul. Kemudian yang keenam, melanjutkan dakwah Rasul. Lalu yang ketujuh, memperbanyak sholawat kepada Rasul. Itu bentuk nasihat kepada Rasul, melaksanakan kewajiban umat di depan Rasul setelah ikrar 2 kalimat syahadatnya. Apa tadi 7 tadi? 1, mengilmui ilmu yang diajarkan Rasul. Nomor 2, mengimani berita yang disampaikan Rasul. Tapi termasuk berita-berita gaib yang akal katanya nggak mampu menjangkau, menuduh, nggak masuk akal. Itu dikoreksi kata-kata seperti itu. Semuanya bisa, cuma akal kadang belum paham, maka belajar terus. Lalu yang ketiga, melaksanakan perintah Rasul. Yang keempat, menjauhi larangan Rasul. Yang kelima, beramal dengan petunjuk Rasul dengan sunnah, nggak boleh bid'ah. Lalu yang keenam, melanjutkan dakwah Rasul. Kul hadhi sabili atu ilallah ala basyaratin ana wa manit taba'ani. Yang dakwah itu
saya dan yang mengikuti saya. Itu bentuk nasihat, setia pada Rasul, melanjutkan dakwahnya. Walaupun satu ayat, satu hadis, dakwahkan, ajakkan. Kemudian ketujuh, memperbanyak sholawat. Ya, supaya kita semuanya merasa punya kesempatan di dalam berdakwah, karena bentuk setia kita kepada Rasul termasuk untuk mensukseskan dakwah. Makanya kita lihat macam-macam kemampuan berdakwah. Apa kemampuan berdakwah yang paling bagus? Satu, membacakan. Dua, menjelaskan. Yang ketiga, mengamalkan. Itu yang paling bagus. Membacakan, menjelaskan, mengamalkan, atau mempelopori. Berarti menguasai kitab, bahasa, syarah, sehingga bisa membacakan dan bisa mensyarah. Setelah itu mewujudkan. Itu yang paling bagus. Bila itu belum mampu, nanti bisa pilihan yang kedua. Apa? Menjelaskan dan mengamalkan. Saya nggak bisa macane kitab, nggak ngerti bahasane, tapi saya mendapatkan keterangan. Ketika saya ikut menjelaskan maknanya yang mampu saya cerna, keterangannya begini, nggak boleh. Dan dia pun juga mengamalkan, itu juga termasuk bagian dari dakwah. Atau bila itu belum mampu, nanti bisa pilihan yang ketiga. Apa? Mendukung dan mengamalkan. Mari duduk bareng, mari kita sukseskan. Tahu, mari kita amalkan. Walaupun tidak bicara, tetapi mendukung, mensukseskan. Dengan semisal hadir dan mensukseskan apa yang jadi butuh. Itu termasuk bagian dari dakwah juga. Lalu bila itu juga belum, nanti yang keempat apa? Mengisyaratkan. Walaupun dia belum melaksanakan. Misalnya orang itu menjadi penata lalu lintas, karena repot, ramai, butuh untuk diatur. Ada yang tanya, Pak, di mana ada kajian sunnah? Oh, di masjid situ. Itu termasuk bagian dari dakwah. Karena pesan Nabi, balighu ani walau ayatan, sampaikan dari walaupun satu ayat. Tafsirnya satu isyaratan. Oh, di sana. Termasuk bagian dari dakwah. Walaupun dia belum datangnya, apa? Repot ngurusi lalu lintas. Itu tadi kewajiban nasihat kepada Rasul. Lalu yang keempat, kewajiban nasihat kepada waliul amri. Waliul amri itu dibagi dua. Yang pertama, yang mengurus negara untuk menjaga situasi yang kondusif. Bagaimana menata masyarakat itu aman. Maka selagi dia itu tidak maksiat, maka peran dia menjaga keamanan maka harus didukung. Didengar, ditaati. Cuma kalau maksiat jangan diikuti. Sekira bisa diberi masukan. Sekira juga masih zalim tetapi masih bisa menjaga kondisi, dipukul, dirampas harta, ya sabar. Jangan sampai orang bertindak menimbulkan yang lebih parah. Lalu mana wali amri yang nomor dua adalah ahli ilmu. Gimana? Ya siap untuk transfer ilmunya, sehingga tiba gilirannya ahli ilmu meninggal, dia bisa melanjutkan. Makanya orang cari ilmu itu dibagi dua. Pertama, cari ilmu selain untuk beramal juga untuk berdakwah. Yang kedua, mencari ilmu untuk beramal. Memang kondisi orang itu berbeda-beda. Maka bila orang itu cari ilmu untuk berdakwah selain beramal, itu nanti cara kerjanya berbeda. Menghafalkan, menguasai bahasa, menguasai syarah, sehingga bisa menjabarkan kepada umat. Selain dia sendiri juga harus beramal. Makanya nilai ahli ilmu sama ahli ibadah itu beda. Ahli ibadah, ilmu untuk diamalkan. Tapi kalau ilmu, selain ilmu untuk diamalkan juga untuk didakwahkan. Masing-masing punya kurang dan lebih. Siapa yang bermitra nanti akan disamakan.
Makanya ketika kita cari ilmu, supaya kita harus mendakwahkan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kelima, nasihat kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana orang bersosial, memberikan maslahat pada lingkungannya. Kepada muslim yang super baik, bagaimana didukung. Kepada muslim yang kurang baik, bagaimana dia mengarahkan. Yang diawali dengan berbuat baik kepada ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, istrinya, anaknya, tetangga dekat, tetangga jauh. Bagaimana orang itu memberikan maslahat kepada mereka. Itu tadi keterangan panjang lebar tentang poin yang ke-76, kewajiban untuk bernasihat dan dilarang untuk menyembunyikan nasihat. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua. Dari kitab fikih Al-Wajiz, pembahasannya masih melanjutkan mengenal kriteria orang yang berhak menerima zakat. Pembahasan terakhir kemarin, zakat diberikan untuk pos yang kiprah pos itu adalah untuk program takliful qulub, untuk menjinakkan hati. Sehingga bila ada pertanyaan apakah zakat penggunakannya boleh dibagi pada orang kafir, maka jawabnya ditanya untuk program apa. Bila untuk program takliful qulub boleh. Untuk program apa? Takliful qulub boleh. Semisal poin terakhir yang kita kaji kemarin, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, anaknya Umayyah bin Khalaf, dedengkotnya musyrik, orang yang kaya raya, dedengkotnya musyrik, permusuhannya Pol. Si Sofwan melihat bapaknya dibunuh oleh Bilal, bencinya Pol, maka semangat memusuhi luar biasa. Ketika penaklukan kota Makkah, dia minggat, maka dikejar oleh saudara sepupunya, diberikan jaminan aman, ayo ikut saya menghadap kepada Nabi, dijamin aman. Ditawari dakwah, ternyata masih minta waktu 2 bulan, diberi waktu 4 bulan juga enggak mengapa. Kemudian dia diberi sampai 400 onta. Akhirnya dia berubah rasa, yang semula bencinya Pol sekarang cintanya Pol. Jadi pemberian untuk menjinakkan hati seperti itu diperbuat Nabi SAW, maka fungsi zakat juga fungsinya seperti itu. Di antaranya juga untuk memperkokoh keislaman seseorang ketika Islamnya masih baru masuk Islam. Semisal Ali datang membawa zakat dari Yaman, ternyata dibagi kepada 4 orang, Aqra bin Habis, Uyainah bin Badr, Alqamah bin Ulasa, Zaid al-Khair. Kata Nabi, saya jinakkan hati mereka. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang zakat, fungsinya untuk program takliful qulub, untuk menjinakkan hati. Ulama alim habibullah ta'ala, wa minhum man yu'ta lima yurja min islami nuzaraihi. Itu masih kelanjutan penerima penyaluran zakat, poin yang keempat. Di antara mereka man yu'ta, ada orang yang diberi zakat, 5 untuk perkara yang yurja, diharapkan, min islami nuzaraihi, agar masuk Islam orang yang selevel dia. Jadi orang itu memiliki kedudukan di masyarakat, bagaimana dia nanti bisa masuk Islam. Harapannya nanti bisa membawa kepada lingkungannya. Maka didekati, diajak berbincang, secara objektif bisa berpikir, mau menerima keterangan. Harapannya ketika diberi, dia nanti akan masuk Islam. Nah, fungsinya pemberian seperti itu boleh-boleh saja. Minhum man yu'ta lima yurja min islami nuzuraihi. Nah, itu kata Ma'alib di kitab Al-Wajiz. Berikutnya, wa minhum man yu'ta, di
di antara orang yang bisa dijinakan hatinya, sehingga boleh untuk diberikan dari harta zakat yang programnya liyajbiya as-shadaqat mimman yalih, untuk bisa mengambil sedekah dari tempat yang ada di tempat tetangganya. Kaum muslimin di daerah sana untuk menuju ke sana itu melewati tempat yang dikuasai oleh orang yang menguasai, sehingga lewat itu nanti akan terancam. Supaya bisa ke sana dengan aman, maka orang yang mengancamnya butuh untuk dijinakkan dengan pemberian, itu boleh. Itu boleh. Sifatnya untuk mengikis kepada orang yang dengan pemberian nanti akan takluk. Auliyat fa'a an hazatul muslimin, atau untuk bisa terbilanya wilayah kaum muslimin. Nah, orang yang berkait butuh diberi pemberian supaya kaum muslimin bisa lancar perjalanannya untuk membela kaum muslimin yang ada di sana. Nah, itu sesuatu yang diperbolehkan. Yaitu untuk ditolak ad-dharara kemudaratan min atrafil bilad, ada di ujung negeri sana, wallahu a'lam. Kalau begitu, karena itu ditangani oleh pemerintah, maka pemerintah pun juga butuh untuk mengadakan pendekatan kepada kondisi masyarakat. Nah, di antara pendekatannya dengan pemberian, yang itu nanti bisa diambilkan dari harta zakat, karena yang menangani zakat itu adalah pemerintah. Apabila belum, orang yang berzakat bisa menyerahkan sendiri untuk kepada poin-poin yang telah dijelaskan. Berikutnya wal tuta al muallafatu alal Islam ba'da Nabi sallallahu. Apakah untuk program penjinakan hati ini masih dikerjakan selepas Nabi sallallahu? Kalau Nabi melakukan A diberi supaya jinah hatinya, B diberi supaya jinah hatinya, C diberi supaya jinah hatinya, akhirnya diberi, mereka menjadi jinah dan Islam menjadi kuat. Apakah sikap memberi seperti ini masih bisa diperbuat oleh orang sesudahnya? Kalau Ibnu Katsir menjelaskan fi khilaf, ada perbedaan pendapat. Faruwiya an Umar wa Amir wa As-Su'bi wa Jama'ah, tidak dari Umar, dari Amir, As-Sa'bi, ada membaca As-Su'bi, itu beberapa bacaan. Yang biasa baca Sahih Bukhari itu dibaca dengan As-Sa'bi. Jundub dibaca Jundab, itu beberapa bacaan. Wajahnya sekelompok yang lain anam la yu'tauna ba'dahu, untuk program penjinakan hati itu tidak dikerjakan sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman pertama. Li'anna Allaha qad a'azza al-Islam, bahwa karena Allah telah mengokohkan Islam dan kaum muslimin, wa makana lahum fil bilad, dan mengokohkan mereka di negerinya, wa azzala lahum raqabal ibad, dan telah Allah hinakan leher-leher orang yang mereka menentang. Maka menjadi kondisi yang sangat kuat sehingga mereka enggak usah diberi. Ini pemahaman pertama. Wa qala akhar, berkata yang lain, tetapi tetap program penjinakan hati, di antara fungsi zakat juga untuk menjinakkan hati, itu juga tetap dikerjakan oleh orang sesudah Nabi. Mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan siapa yang jadi pemegang pemerintahan. Kenapa? Li'anna alaihi salatu wassalam qad atahum, Nabi pun juga masih tetap memberikan kepada mereka ba'da fatki Makkah, setelah penaklukan kota Mekah, wa kasr Hawazin, dan penaklukan Hawazin. Artinya kondisinya bukan kondisi semata Islam sudah kokoh, tetapi untuk program berikutnya tetap wahada amrun qad yahtaju ilahi fayutrabu, dan ini perkara yang memang dibutuhkan, maka butuh untuk di yusrafu alaihi, salurkan kepada mereka. Tadi poin yang keempat, kepada pos yang keempat, seperti apa untuk program ta'liful qulub, nah ternyata telah disampaikan. Berikutnya kita tambah satu lagi insyaallah, wa amarikob, fungsi zakat untuk kepentingan
perbudakan. Warawiya anna Hasan al-Basri wa Muqatil ibn Hayyan wa Umar ibn Abdul Aziz wa Sa'id ibn Jubair Ibrahim an-Nakhai az-Zuhri wa ibn Zaid. Siapa yang masuk di dalam pembahasan budak, mereka butuh untuk dibantu dari uang zakat, annahum al-mukatabun, budak yang masuk kepada program mukatab. Sekarang kita lihat dulu apa sebab terjadinya perbudakan. Apa sebab? Atau kita awali dengan budak itu apa? Apa budak? Manusia hilang kemerdekaan sehingga kelasnya harta, sehingga dimiliki. Manusia hilang kemerdekaan, kelasnya harta, sehingga bisa dimiliki, bisa dijual, bisa dihibahkan. Koyok nyangoni, aku di duit tak sangoni Arab, aku di budak tak sangoni Arab, aku di wedus tak wedus Arab. Berarti manusia di kelasnya benda-benda tadi hilang kemerdekaannya. Itu makna budak. Apa sebabnya? Kalau gaya jahiliyah itu karena berlaku hukum riba, yang kuat menguasai yang lemah, itu haram. Lalu gaya yang boleh, mungkin bila ada pasar budak, orang dengan hartanya beli, boleh. Sekarang belum ada pasar budak. Pasar wedus ada, pasar pite ada, pasar budak belum ada. Atau kasus ada orang punya budak berhibah, seperti Nabi diberi hadiah Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Atau sebab yang boleh dari kasus semisal perang Badar dan perang yang semisal, wong kafir kalah, akhirnya jadikan tawanan. Lah penyelesaian tawanan itu banyak, boleh gratis, bebas gratis, bebas membayar denda, atau untuk tukar menukar tawanan, atau diputuskan sebagai budak boleh, atau dibunuh. Bani Quraidah 700 tentaranya dibunuh, sisanya jual ke pasar, perempuan dan anak-anak. Itu sebab terjadinya perbudakan. Kemudian apabila orang punya budak, kemudian budaknya itu memiliki gejala kebaikan, yaitu dimiliki kaum muslimin, akhirnya tahu Islam, lalu tertarik, lalu masuk Islam. Budakmu adalah saudaramu yang berada pada penguasaan tanganmu. Nah, kepada budak yang seperti ini, kaum muslimin dianjurkan merdekakan mereka. Kenapa? Itu dulurmu yang semula kafir, dimiliki kaum muslimin, ngerti Islam lalu masuk Islam. Dengan keislamannya terangkat, tapi dengan status sosial masih jadi budak, bantunen. Termasuk beberapa denda, diantaranya dengan memerdekakan budak, yang fadilahnya dia akan dimerdekakan dari neraka. Kemudian untuk program pemerdekakan budak ini untuk budak sendiri yang punya ide, namanya mukatab. Orang jadi budak mengadu pada majikannya, Pak, saya seorang budak, saya pengen merdeka, bila saya merdeka supaya nebus berapa? Sekian. Nah, itu bisa lapor ke pemerintah dari harta zakat. Saya budak pengen merdeka, suruh nebus sekian, mungkin ada harta zakat untuk kemerdekaan saya. Nah, itu zakat bisa disalurkan. Itu namanya mukatab. Siapa contohnya? Bariroh, yang dia masuk Islam tapi masih jadi budak, menjumpai kepada Bu Aisyah untuk membantu kemerdekaannya. Bu Aisyah membelanya, membantunya, membebaskan dari perbudakan dengan dibayari dari majikannya. Makanya termasuk mukatab. Untuk kemerdekaannya bisa minta bantuan orang per orang atau mengadu ke kantor zakat, itu boleh. Rawiya an Abi Musa al-As'ari wa nahwa wa qol Syafi'i wa Lais. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Lais.
Wala Ibnu Abbas wal Hasan la ba'sa tidak mengapa antuk tako ar-raqabatu minaz zakat. Zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Misalnya ada budak dimiliki ABC, belum daftar merdeka karena belum ada potensi kemampuan, tapi ada keislaman. Diparani majikane, gimana kalau budakmu saya beli? ABC dibeli, setelah diberikan kemudian dimerdekakan. Nah, pembeliannya itu diambilkan dari harta zakat. Kata Ibnu Abbas, Al-Hasan itu boleh. Wa madhabu Ahmad wa Malik wa Ishaq ai an-riqab, sungguhnya budak amu itu lebih luas. Ayo tahu untuk diberi al-mukatab daripada semata mukatab saja. Au yastariya raqabatan fayu'tiqaha istiqlalan, atau memang dibeli untuk dimerdekakan gratis. Waqat warata fi sawabil itiq wa faqir raqabah, dan telah datang pahala pemerdekaan, membebaskan dari perbudakan. Ahadits katsirah, hadis yang banyak, sangat banyak. Annallaha ya'tiqu bi kulli udwin minha udwan min mu'tiqiha hatta al-farj bil farj. Bahasanya Allah akan memerdekakan anggota tubuh orang yang memerdekakan sesuai dengan anggota tubuh budak yang dimerdekakan sampai kelamin dengan kelamin. Artinya apa? Dengan sebab memerdekakan dia ganti dimerdekakan. Wa ma dzalika illa li'anna al-jaza min jinsil amal. Itu semua tidak terjadi kecuali karena balasan sebagaimana amal. Allah berfirman di surah As-Saffat 39, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak diberi balasan kecuali apa yang kalian kerjakan. Ini penambahan 2 nomor tentang kriteria pos penerima zakat. Yang kelima tadi adalah untuk program pemerdekaan budak. Bagaimana gharim dan berikutnya insya Allah akan menjadi materi telaah berikutnya. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Ada tanggapan, disilahkan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.